bisa membangun sebuah surau dan membangun sebuah kapal dengan skala 1:1, itu semata-mata juga bukan hanya untuk film ini. Jelasin dong hari ini agendanya. Ya, jadi hari ini agendanya sebetulnya kita mau sama-sama berziarah, mau mendoakan, ya walaupun mendoakan tidak harus datang ke makam gitu kan, tapi kita mau kasih tahu bahwa sebetulnya Buya Hamka itu dimakamkan di Jakarta. Banyak beberapa orang yang bilang Buya Hamka itu dimakamkan sebetulnya di Padang, di Maninjau, tapi ternyata Buya Hamka dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta ini bersama istrinya. Dan memang ini satu momen mengingat diri lah buat kita bahwa seorang Buya Hamka yang begitu besar aja dimakamkan di di taman makam biasa gitu, karena beliau memang pengen dekat sama masyarakat. Dan menjelang film ini tayang, mudah-mudahan ketika orang menonton filmnya dan beliau ingin berziarah, beliau sudah tahu di mana harus menziarahi Buya Hamka. Mas Biro sedikit komentarnya kan kayak dalam lainnya di 18 November kan. Ya, jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, film Buya Hamka ini akan gelar premier di 18 kota. Sebenarnya kenapa di 18 kota itu, kenapa nggak di Jakarta? Karena sebetulnya banyak sekali orang yang minta diundang untuk ke Jakarta pada tanggal 9 nanti. Tapi karena memang tempatnya tidak memungkinkan, dan karena juga kita ada bulan Ramadan, waktunya juga sangat sempit gitu, ada terhalang ada momen untuk buka puasa. Jadi Falcon Picture dan Star Vision mencetuskan ide bahwa kita gelar premier di 18 kota, di tempat-tempat orang-orang yang punya antusias besar gitu untuk datang ke Jakarta untuk menyaksikan film Buya Hamka. Dan detailnya seperti apa saya juga masih belum tahu, tapi kemungkinan akan berbagi tugas dengan teman-teman yang lain, atau kan mungkin mengirimkan pesan terima kasih kepada teman-teman di daerah bahwa film ini, kalian sudah bisa nonton film ini sebelum film ini tayang tanggal 20 April nanti. Bang Bino, ini kan Buya kan sebagai tokoh yang sangat besar gitu ya. Dialog apa sih yang Bang Bino nggak bisa lupain sebagai motivasi untuk generasi muda saat ini gitu? Sebenarnya yang saya pelajari adalah waktu ketika Buya itu pertama kali mau belajar. Jadi dia sempat bilang bahwa ilmu tanpa iman itu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Dan itu sangat dalam banget artinya buat saya gitu. Jadi kalau kita mau belajar tentang agama apapun lah, kita juga harus memperkaya diri kita dengan ilmu, sehingga kita mempelajari agama itu tidak salah, tidak timpang gitu, karena ilmu kita sudah cukup tinggi gitu. Dan ketika kita sudah punya ilmu yang tinggi, harusnya dibarengi juga dengan ilmu agama kita, sehingga ilmu agama kita, ilmu yang kita peroleh di dunia itu tidak disalahpergunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, itu menjadi tamparan sih buat saya sendiri gitu, bahwa seorang Buya Hamka menanamkan itu untuk dirinya sendiri gitu ketika dia menuntut ilmu. Karena ada di filmnya nanti, ketika dia sudah banyak ilmunya tapi ilmunya belum kuat, ya dia akan menjadi bulan-bulanan aja karena sikapnya yang belum seimbang. Akhirnya tadi tempat ada yang menarik juga, ternyata almarhum yang mengislamkan Mami. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit itu berarti Steve. Iya, tadi saya ulangi lagi, memang saya baru tahunya itu ketika saya menerima film ini. Saya senang lah, saya ke orang tua saya waktu itu masih ada almarhum saya mau memerankan film Buya Hamka. Mami tahu nggak? Ya tahu dong, itu dulu yang mengislamkan Mami. Kirain bercanda gitu, tapi ternyata pas saya tanya, saya ngobrol panjang, oh iya ternyata benar. Jadi sebelum menikah memang orang bapak saya bawa almarhum ibu saya ke belakang Al-Azhar, kebetulan rumah almarhum Buya Hamka di sana, dan iya benar rumahnya di sana gitu, dan ya di situ dimuatkan. Tapi yang paling penting buat saya adalah ternyata dunia ini kecil ya. Saya memerankan film Buya Hamka, ternyata ibu saya juga disama oleh Buya Hamka. Ya Allah. Terus mungkin ketika film ini nanti tayang tapi almarhum Mami sudah tidak ada, kan ini prosesnya lama banget ya, dinanti juga sama Mami. Ya, ibu saya meninggal tahun 2020, film ini baru kelar tahun 2020 gitu. Jadi memang belum sempat dunia. Tapi buat saya paling tidak saya pernah jadi ustadz sih, walaupun di film. Semoga itu menjadi doa terbaik gitu untuk saya sendiri. Mudah-mudahan ya paling nggak saya bisa lebih menata hidup saya lagi, bisa
belajar dari bukan cuma kasih tontonan ke orang-orang, tapi saya juga bisa nyuruh orang nonton filmnya, tapi juga bisa belajar dari peran yang saya mainkan sendiri. Kenapa Mami pengen kepindah jadi ustadz sebelumnya atau gimana? Ya pasti kan setiap orang tua pasti pengen banget gitu kan anaknya punya ilmu agama yang lebih gitu. Dan buat saya ya kenapa enggak, itu doa yang yang doa orang tua itu pasti dijawab sama Allah gitu. Walaupun saat ini masih dalam film, tapi kan kita nggak tahu. Soal boleh nggak? Ini ketepatan sama hari film Film nasional. Mungkin Iya. apresiasi dari Memang momen-momen dulu yang kami tayang ini memang tepat sekali gitu, kebetulan dengan bersama dengan hari kemenangan, hari Idul Fitri, dan juga saat ini hari film nasional gitu kan. Kita tadi juga men-share beberapa behind the scene film Buya Hamka, gimana kita benar-benar dengan effort yang luar biasa membangun sebuah surau dan membangun sebuah kapal dengan skala 1:1. Itu semata-mata juga bukan hanya untuk film ini, tapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bisa membuat film sebesar ini gitu. Indonesia bisa tidak kalah gitu dengan produksi luar. Dan di hari film nasional ini kita patut berbangga gitu. Bukan hanya film Buya Hamka, ada film-film lain juga nanti yang akan tayang di Lebaran nanti, menunjukkan bahwa film Indonesia itu sudah sangat kuat gitu, sudah sangat berjaya di negaranya sendiri. Dan semoga ketika nanti Lebaran nanti orang-orang berbondong-bondong setelah silaturahmi bisa menikmati film dengan berbagai genre. Dan salah satu adalah film Buya Hamka. Nah Mas Bira ini kan puasa, berarti akan keliling Pulau 18. Iya. Gimana nanti menjalankan puasanya ini? Kalau 18 kotanya saya belum tahu detailnya, tapi memang dari sebelum puasa kita sudah mulai promo sampai sekarang nih, kita masih promo. Ya mudah-mudahan film Buya Hamka ini bisa diterima gitu, karena kan harus diakui nggak semua orang juga mengenal Buya Hamka, paling tidak mengenal hanya dari karya-karya sastranya. Nah kita mau kasih lihat lagi bahwa film Buya Hamka ini menceritakan Buya Hamka bukan hanya sekedar dari seorang sastrawan, tapi juga dari ulama, pejuang gitu. Makanya film ini dibagi 3. Dan jangan salah ya, yang tayang nanti tanggal 20 April itu volume 1. Trailernya itu kan ada 3 volume. Nah, jangan salah gitu teman-teman, nanti memberitakan bahwa yang sayang itu adalah volume 1-nya. Nah, volume 2, volume 3-nya itu akan dijadwalkan kapan tayangnya. Tapi kenapa kita mengeluarkan volumenya itu langsung trailernya? Karena kita mau kasih lihat ini loh yang kita kerjakan untuk film Buya Hamka. Ini loh yang filmmaker Indonesia kerjakan untuk film Indonesia gitu. Karena menjalani puasa Nanti ada obrolan ada ini kan dari 2015 mungkin kayak mana kamu tahu konsepnya langsung puasa. Lama ya. Kalau pesan-pesannya sih nggak ada, karena beliau menunggu aja gitu nanti seperti apa sih filmnya nanti gitu. Cuman ya memang Allah berkehendak lain, jadi kita belum bisa. Tapi baru aja ulang tahun, memaknai